Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfi Suryadi. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Langsung saja. Adapun identifikasi sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum kondisi daerah, bab 3 yaitu gambaran pengelolaan keuangan daerah, bab 4 analisis isu-isu strategis, bab 5 yaitu visi, misi, tujuan dan sasaran, bab 6 strategi dan arah kebijakan, bab 7 kebijakan umum dan program pembangunan daerah, bab 8 indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, bab 9 yaitu penetapan indikator kinerja sasaran, dan bab 10 pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Gambaran umum kondisi daerah. Yang pertama yaitu secara aspek geografis. Secara posisi atau letak daerah, Kabupaten Bengkalis berbatasan dengan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka atau di pantai bagian barat negara Malaysia. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak. Di sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, dari letak geografis Kabupaten Bengkalis ini, saya nilai Kabupaten Bengkalis ini mempunyai letak yang strategis karena dua pulaunya terletak berdekatan dengan negara Malaysia dan jalur pelayaran internasional yang menjadikan posisi Kabupaten Bengkalis sangat strategis. Waktu tempuh dari dua pulau yang berdekatan ini ke Selat Malaka dan ke beberapa kota di pesisir barat semenanjung Malaysia dinilai cukup singkat. Hal itu membuat posisi Kabupaten Bengkalis ini dinilai sangat strategis. Lanjut. Yang kedua yaitu aspek pembangunan. Di kawasan Duri yang berada di Kabupaten Bengkalis dinilai sangat strategis untuk dibangun karena berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan pemukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian atau perkebunan, dan kawasan pertambangan minyak bumi, di mana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul, dan Sungai Paning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan percepatan pembangunan kawasan strategis Duri pada masa mendatang, perlu didukung rencana pengembangan prasarana jaringan jalan kolektor primer 2 atau K2 yang menghubungkan kawasan perkotaan Duri dengan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul, dan Sungai Paning. Kawasan strategis Duri memiliki peluang tumbuh cepat karena didukung potensi yang cukup. Di antaranya adalah 1. Ketersediaan kantong-kantong produksi pertanian dan perkebunan yang berada di sekitar Duri dan kecamatan pinggir. Kedua yaitu posisi geografis Duri terletak pada jalur regional atau arteri primer yang menghubungkan Pekanbaru, Dumai, dan ke kawasan perkotaan lain di wilayah Sumatera. Dan yang ketiga, adanya rencana pembangunan jalur kereta api atau koneksi Trans Sumatera Railways dan jalan tol Dumai sampai Pekanbaru melintasi kawasan perkotaan Duri, di mana masa mendatang keberadaan jalur kereta api dan jalan tol ini akan menjadi trigger perkembangan pembangunan fisik, sosial, ekonomi,
di kawasan Duri dan sekitarnya. Lanjut. Kondisi keuangan daerah. Nah, yang pertama yaitu komponen APBD Kabupaten Bengkalis. Secara umum, komponen APBD Kabupaten Bengkalis terdiri atas satu komponen pendapatan daerah, yang di dalamnya terdapat pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Dan yang kedua yaitu komponen belanja daerah, yang di dalamnya terdapat belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu komponen pembiayaan daerah, yang di dalamnya terdapat penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Kedua, yaitu realisasi pendapatan Kabupaten Bengkalis. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis selama periode 2010-2015 rata-rata tumbuh setiap tahunnya sebesar 12,31%. Nah, dari data tersebut dapat kita nilai bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya meningkat sebanyak 12,31%. Secara umum, realisasi pendapatan Kabupaten Bengkalis dari tahun 2010 sampai 2015 capaiannya di atas target yang ditetapkan kecuali tahun 2013 dan pada tahun 2015 yang mengalami penurunan akibat dana perimbangan yang terus mengalami penurunan. Selama periode tersebut, kinerja realisasi pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 31,94% dari target yang telah ditetapkan. Lanjut. Kemudian yaitu visi, misi, tujuan, dan sasaran. Adapun visi dari pembangunan, visi dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 sampai 2021 yaitu visinya terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia. Adapun misi-misinya yaitu yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani, dan ikhlas. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang reformatif, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan, dan perwujudan ide-ide baru gagasan pembangunan, baik melalui pendekatan sektoral maupun pendekatan kewilayahan, dengan memperhatikan kekhususan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Adapun misi kedua yaitu mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat. Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi sektoral, pembangunan dan pemberdayaan manusia yang berkualitas, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Dan misi terakhir yaitu mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Yaitu dengan tersedianya prasarana dan sarana konektivitas wilayah dan pemukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan ruang yang baik, kelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan potensi masalah lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Lanjut. Tujuan. Adapun tujuan pembangunan dari Kabupaten Bengkalis dari 2016 sampai 2021 yaitu satu, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dua, yaitu meningkatkan kualitas SDM. Tiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Empat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 6, meningkatkan aksesibilitas daerah. 7, meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman. Oke. Lanjut, yaitu sasaran. Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 antara lain, satu, meningkatnya kualitas pelayanan publik. Kedua, yaitu meningkatnya kinerja pemerintah daerah.
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah. 4. Meningkatnya kualitas pendidikan. 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 6. Meningkatnya daya saing. 7. Meningkatnya kinerja perekonomian daerah. 8. Meningkatnya nilai investasi. 9. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 10. Meningkatnya kesejahteraan petani. 11. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, meningkatnya kualitas infrastruktur antar wilayah. Dan yang terakhir yaitu strategi, program, dan kegiatan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 sampai 2021. Yaitu arah kebijakan pembangunan. Nah, pada tahun 2016, tema pembangunan Kabupaten Bengkalis itu yaitu tema pembangunan Kabupaten Bengkalis yaitu penguatan pembangunan infrastruktur daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat yang merata dan berkeadilan. Di tahun 2017, tema pembangunannya yaitu pemantapan birokrasi dan kelembagaan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan. Pada tahun 2018, tema pembangunannya yaitu pembangunan berbasis keunggulan dan potensi wilayah. Pada tahun 2019, tema pembangunan Kabupaten Bengkalis yaitu percepatan pembangunan wilayah cepat tumbuh. Pada tahun 2020, tema pembangunannya yaitu menuju kemandirian desa yang berkearifan lokal. Dan yang terakhir, pada tahun 2021, tema pembangunan Kabupaten Bengkalis yaitu pemantapan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, dari arah kebijakan pembangunan ini, RPJMD dari arah kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 sampai 2021 dapat kita lihat kemana saja arah kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Bengkalis dalam membangun Kabupaten Bengkalis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.